برا بوالديه. Beliau memulai dengan pertama-tama mengucapkan kata selamat kepada saudara kita, teman kita Badrul Al-Islami yang telah melaksanakan khataman pada hari ini. Juga beliau aturkan selamat kepada orang tuanya, ya, kepada guru-gurunya, kepada semuanya yang telah mendidik Badrul Al-Islami dan semuanya, yang mana pada usia yang masih sekecil ini dia telah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dan melaksanakan khataman kubra. Kemudian khataman Al-Quran ini merupakan sebesar-besar cara kita untuk berbakti kepada orang tua. لأن حافظ القرآن كما جاء في الأثر يشفع في 10 من أهله يوم القيامة. Beliau berkata bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu kemudian mengamalkannya, mereka akan dapat memberikan syafaat, pertolongan 10 orang dari keluarganya nanti di hari kiamat. لأن والدا حافظ القرآن يوم القيامة يكسيان حلة من نور، يكسيان تاج الكرامة، حلة الكرامة ضوءها أحسن من ضوء الشمس في الدنيا. Karena kedua orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran kelak pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota kehormatan, mahkota kebesaran, yang mana mahkota tersebut lebih bercahaya dari cahayanya matahari. فيقول الوالدان يوم القيامة بما كسينا هذا، ما هو العمل الذي عملناه وكان أجره وجزاؤه هذه الكسوة الجميلة. Dan orang tua dari anak yang menghafal Al-Quran tadi ketika dia pakaikan mahkota saat di hari kiamat, dia bertanya, dengan amalan apa aku dipakaikan mahkota kehormatan seperti ini? Dengan amalan apa yang telah lakukan? Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan kemuliaan seperti ini. فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. Maka dikatakan kepada orang tua tadi, ini kehormatan ini engkau dapatkan karena anakmu yang telah menghafal Al-Quran. أنا أقول للآباء والأمهات من لم يحفظ القرآن منكم، من فاته حفظ القرآن كبر ولم يستطع وانشغل في العمل وفي الدنيا وما استطاع أن يحفظ القرآن فليكن في أولاده حافظ القرآن. Maka di tempat ini, waktu ini aku katakan kepada kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu belum sempat menghafal Al-Quran dan sekarang tidak sempat untuk menghafal Al-Quran karena kesibukan untuk bekerja, maka bila mana itu terjadi, maka paling tidak hendaklah salah satu dari anak-anak kalian, cucu-cucu kalian bisa menjadi penghafal Al-Quran. وحفظ القرآن نعمة عظيمة لا يعطيها الله تعالى لأي أحد من خلقه، بل هي للذين اصطفاهم واختارهم الله سبحانه وتعالى من بين جميع الناس. Menghafal Al-Quran ini adalah suatu nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kehormatan ini kepada semua orang, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan ini kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hambanya. وحفظ القرآن وجه من وجوه إعجاز القرآن. العلماء يتكلمون في الإعجاز اللغوي، في الإعجاز البلاغي، في الإعجاز العلمي، في الإعجاز الإخباري، لكن حفظ القرآن هذا من وجوه إعجاز القرآن الكريم. كيف ذلك؟ Al-Quran bisa dihafal merupakan salah satu bentuk dari mukjizat Al-Quran. Para ulama menyebutkan tentang mukjizat Al-Quran ini, luar biasanya Al-Quran ini dari segi bahasanya, dari segi pengetahuan yang ada di dalamnya. Dan para ulama berkata bahwasanya menghafal Al-Quran, Al-Quran bisa dihafal merupakan salah satu bentuk dari mukjizat Al-Quran. Kenapa bisa begitu? نجد بين المسلمين أطفالا صغارا عمره 6 سنوات 7 سنوات 8
8 سنوات يحفظ القرآن كاملا من أوله إلى آخره. هذا معجزة. Bisa kita dapatkan di antara anak-anak orang muslim, ada yang baru berumur 6 tahun, 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas 30 juz. هذا معجزة. وليس كذلك فقط، بل تجده أعجميا لا يفهم شيئا في اللغة العربية. تقول له اقرأ، يقرأ صفحة، صفحتين، 3، 4، 5 جزء، جزئين، لا يخطئ. ما معنى هذا؟ يقول لك لا أدري. هذا معجزة ما يستطيعه أي أحد. هذا من إعجاز القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يسر حفظه لمن أكرمه الله تعالى بهذا الفضل العظيم. Ini merupakan mukjizat yang luar biasa. Bahkan di antara anak-anak tadi yang menghafal Al-Quran adalah anak yang bukan orang Arab, yang mana tidak memahami sedikit pun bahasa Arab, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Dia membaca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman tanpa ada kesalahan. Tapi saat kita menanya, apa ini artinya? Enggak dia tahu. Ini merupakan bentuk dari mukjizat Al-Quran. Dia tidak memahaminya, tapi bisa dihafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada orang-orang yang Ia pilih. جرب خذ صفحة في أي لغة من اللغات واجلس لتحفظها. أنت لا تعرف هذه اللغة ولا تفهمها ولا تعرف عنها شيئا، فقط اقرأ وكرر حتى تحفظ. انظر كم تحتاج من الوقت لكي تحفظ هذه الصفحة التي هي في لغة لا تفهمها أنت. نعم، ستحتاج إلى وقت طويل. ستحفظها بعد جهد، لكن تعرف اليوم الثاني لن تجدها. أما القرآن هذه الصفحة التي يقرأها الطالب الأعجمي الذي لا يفهم ولا كلمة يحفظها في ساعة وتبقى معه ولا ينساها. Mari kita coba ya. Sekarang kita ambil 1 halaman misalnya, ya, 1 halaman tulisan yang mana tulisan ini merupakan bahasa asing yang kita tidak pahami sedikit pun. Coba kita ambil 1 halaman tersebut, kemudian kita mencoba untuk menghafalnya. Ya, kita mencoba menghafalnya, maka akan kita dapatkan kesulitan untuk menghafalnya karena bahasa ini kita tidak pahami, tidak kita mengerti. Maka ketika kita menghafalnya, kita akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Boleh jadi kita bisa menghafalnya mungkin, tapi saat kita menghafalnya hilang akan cepat itu. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ketika dihafalkan, meskipun anak yang membaca Al-Quran itu menghafal Al-Quran itu, ia tidak mengerti sedikit pun yang ia baca, tapi bisa ia menghafal dengan sebentar. Dan ketika dia telah menghafal Al-Quran tersebut, dia akan bisa menghafalnya dalam waktu yang lama. وانظروا إلى باقي الأديان الأخرى، إلى اليهودية والنصرانية وغيرها. لا تذهب إلى أبنائهم، اذهب إلى علمائهم واسألهم من منكم يحفظ كتابه المقدس. لن تجد أحدا منهم يحفظه كاملا، ولا نصفه ولا ثلثه ولا ربوعه، ويحفظ أشياء منه ولا يحفظها حفظا متقنا. Beliau berkata, mari kita coba periksa di agama-agama lain, agama selain Al-Quran. Mari kita coba tanya pemeluknya. Jangan tanya anaknya, coba tanya pemuka dari agama tersebut. Apakah ada di antara mereka yang bisa menghafal kitab sucinya itu? Tentu kita tidak akan dapatkan mereka bisa menghafal kitab yang ia anggap suci tersebut. Bahkan sepertiga ataupun setengah dari kitab itu kita tidak akan dapatkan ada di antara mereka yang bisa menghafalnya. والقرآن الكريم يحفظ من أوله إلى آخره سورة سورة، آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا، بل مع كيفية قراءة القرآن بالتجويد. هكذا يحفظ القرآن، لا يحفظ كما يحفظ أي كتاب آخر، حفظ دقيق إلى أبعد درجات الدقة. هنا حركتين، هنا 4، هنا 6، هنا لا يجوز أن تزيد، هنا افعل كذا، كله مضبوط. Al-Quran ketika dihafal, kita menghafal surat per surat, ayat per ayat, kalimat per kalimat, bahkan sampai tata cara bacanya pun kita harus menghafal, harus
sesuai dengan yang diajarkan. Ya, tidak sama seperti kita menghafal yang lainnya. Ketika kita menghafal Al-Quran harus sesuai dengan yang diturunkan. Bagaimana cara melafalkan huruf ini, bagaimana cara membaca ayat ini, matnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya harus sesuai dengan yang diajarkan. Begitu telitinya kita ketika menghafal Al-Quran. Wallahu ta'ala yaqul inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Ana ufassiru lakum al-aya bima'na akhar. Wa inna lahu lahafizun yani nahfazu hafiz al-Qur'an. لأن القرآن يحفظ بالحافظ. هذا الغلام هذا الرجل هذه الفتاة حفظ القرآن. إذا القرآن هنا الله يحفظ القرآن ويحفظ الذي يحتوي على القرآن وهو قلب هذا العبد المؤمن. إذا الله يحفظك بالقرآن فأنت محفوظ بالقرآن يا حافظ القرآن. أنت محفوظ بالقرآن. الله يحفظك لأجل القرآن الذي في صدرك. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an tersebut dan kamilah yang akan menjaganya. Maka beliau memberikan tafsir yang lain bahwasanya wa inna lahafizun, sesungguhnya kamilah yang akan menjaga orang yang menjaga Al-Qur'an. Siapa itu? Dialah penghafal Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga para penghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena ketika dia menjaga penghafal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dijaga oleh seorang penghafal Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga siapapun yang menghafal Al-Qur'an, karena dengan itulah Al-Qur'an dijaga. والحفظ الحقيقي للقرآن الكريم هذا أن يجلس الأخ كما فعل أخونا المبارك بدر الإسلامي، قرأ القرآن كله في مجلس واحد. أما في عرف إندونيسيا موجود شيء اسمه سودا برناث، يقرأ القرآن وينسى، يحفظ وينسى، يحفظ وينسى. هذا تبارك بالقرآن وقرأ القرآن، لكن لا نقول هو حافظ القرآن. لا يجوز أن تقول حافظ القرآن. حافظ القرآن الذي يقال له تفضل صلي بنا، يقرأ جزء جزئين ثلاثة ما في مشكلة. هذا حافظ القرآن. Penghafal Al-Quran yang hakiki, kata beliau, adalah penghafal yang seperti saudara kita Badrul Al-Islami, yang mana beliau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, bukan orang yang menghafal Al-Quran kemudian lupa, sudah lupa karena tadi ya, sudah pernah. Bukan penghafal Al-Quran yang hakiki adalah orang yang pernah menghafal Al-Quran kemudian melupakannya. Maka orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia lupa hafalannya, maka dia itu tidak pantas dikatakan sebagai penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran yang hakiki adalah ketika dia menghafal Al-Quran, kemudian ketika kita suruh membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, dia menjadi imam, dia sudah siap. Itulah penghafal Al-Quran yang hakiki. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى حافظاء القرآن بتعاهد القرآن بقوله تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذا مثل العرب عندهم من الدواب الإبل والبقر والغنم والخيل. الإبل معروفة أنها تهرب، تتفلت وتهرب. نعم، فكذلك القرآن إذا لم تتعاهده بالمراجعة فإنه يتفلت منك. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk para penghafal Quran itu untuk benar-benar menjaganya. Ya. Mohon maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah Al-Quran itu dengan sebaik-baik penjagaan, karena Al-Quran itu sungguh lebih mudah terlepas dari seorang hamba dari terlepasnya seekor unta ketika diikat. Orang Arab itu ini menjadikan misal bahwasanya ya hafalan Al-Quran itu lebih mudah terlepas dari unta yang terikat.
وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل آتاه الله آية من كتاب الله ثم نسيها. فهذا يعده العلماء من الكبائر. بعض العلماء يعد نسيان القرآن من الكبائر. Dan di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ancamannya orang yang mendapatkan hafalan Al-Quran kemudian dia melupakannya, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya. Dan para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran kemudian tidak menjaga hafalannya dengan sebaik-baiknya merupakan sebuah dosa besar. ومشايخنا كانوا يوصون الذي يختم القرآن أن يكثر من المراجعة بعد الختم مباشرة، إذا استطاع أن يختم كل يوم أو كل يومين، أقل شيء كل 3 أيام، يبقى هكذا كل 3 أيام، يعني في كل يوم يقرأ 10 أجزاء مدة طويلة حتى يستقر القرآن في قلبه فلا ينساه. Beliau berkata bahwasanya guru-guru beliau mewasiati para murid-muridnya ketika telah menghatam Al-Quran untuk segera memurojaahkan Al-Quran, mengulang hafalannya, ya 10 juz, hatam dalam 1 hari atau hatam dalam 2 hari, atau paling tidak orang yang menghafal Al-Quran itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Maka dengan cara inilah Al-Quran itu akan bisa tetap bertahan di hati, di dalam hati para penghafalnya. فإذا استمر على ذلك مدة بعدها يراجع في اليوم 5 أجزاء ثم أقل شيء 3 أجزاء مراجعة القرآن الكريم في كل يوم. Maka jika sudah tadi 3 hari tadi sudah dia istiqomahkan dan istiqomahkan untuk memurojaah seperti itu, maka nanti sudah lama ya tidak mengapa untuk memurojaah 5 juz per hari. Kemudian lama-kelamaan nggak apa-apa 3 juz per hari. وأفضل طريقة لمراجعة القرآن الكريم هي مراجعة القرآن في الصلاة في قيام الليل أو في النوافل عموما. Dan beliau berkata bahwasanya cara yang paling baik, cara yang paling afdol untuk memurajaahkan Al-Quran, mengulang Al-Quran adalah kita murajaah di waktu sholat kita, baik itu di sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, ثم يا حافظ القرآن، هذا وصية لمن حفظ القرآن ولمن لم يحفظ القرآن. القرآن كتاب أنزل لنعمل به، نعم، نتأدب بآدابه وأخلاقه، نتبع أحكامه، نجتنب محرماته، نأتمر بأوامره. إذن القرآن نعمل به. الحفظ أمر مهم وعظيم وله أجره وفضيلته، لكن نحتاج إلى العمل، إلى التخلق بأخلاق القرآن. Beliau berwasiat kepada kita yang para penghafal Quran ataupun yang bukan para penghafal Quran. Al-Quran diturunkan itu untuk kita mengamalkan isinya, untuk kita beradab, berakhlak seperti yang akhlak Al-Quran, ya. Kita beramal, melakukan sesuatu yang diperintahkan Al-Quran. Kita menjauhi yang dilarang Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan untuk kita mengamalkannya. Menghafalnya merupakan suatu kehormatan yang sangat agung, ya, sesuatu yang sangat penting. Tapi jangan kita lupakan bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk kita mengamalkan isinya, berakhlak seperti akhlak Al-Quran. فإذا كان المسلمون عامة مطالبون بالعمل بالقرآن، فحافظ القرآن مطالب مطالبة أشد بالعمل بالقرآن، لأنه حفظ وقرأ. بعض الناس ممكن ما قرأ، ما تعلم، أما هذا حفظ القرآن ويعلم الآيات ثم لا يعمل بها، هذا خطير جدا، فهو أولى من غيره بالعمل بالقرآن الكريم. Jika wasiat untuk mengamalkan Al-Quran kepada seluruh orang muslim, seluruh manusia, baik dia menghafal Al-Quran atau tidak, maka mereka yang para menghafal Al-Quran, kita yang
penghafal Al-Quran lebih aula, lebih khusus untuk kita menghafalkan isinya. Karena kenapa? Kita telah menghafal isinya, mengetahui isinya, maka sudah sepantasnya kita lebih layak untuk mengamalkan isinya. Maka barang siapa yang menghafal Al-Quran kemudian tidak mengamalkan isinya, maka ini merupakan suatu yang sangat bahaya. لأن القرآن الكريم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. حجة لك إذا عملت به، حجة عليك إذا لم تعمل به، إذا أعرضت عنه. Karena Al-Quran itu, kata beliau, imma hujjatan laka, dia akan menjadi pertolongan bagimu, atau sebaliknya. Ya, Al-Quran itu akan menjadi pertolongan bagimu bila mana kamu mengamalkan isinya, tapi akan menjadi sebaliknya bila mana kamu tidak mengamalkan isinya. فإذا تحقق الحفظ والعمل بالقرآن الكريم هذا يقال له أهل القرآن، هذا يقال له صاحب القرآن، هذا يقال له أشراف أمتي حملة القرآن. Maka bila mana dua hal tadi telah tercapai, yaitu menghafalnya kemudian mengamalkan isinya, maka inilah yang dikatakan ahlul Quran, sahibul Quran, asyrafu ummati Muhammad. Semulia-mulia umat Nabi Muhammad adalah mereka para penghafal Al-Quran. Dialah orang yang menghafalnya kemudian mengamalkan isinya. والقرآن من بركة القرآن أنه يحفظ صاحبه ويعصمه من الخطأ، وببركة القرآن الله سبحانه وتعالى ينور قلبه ويهديه للأفضل. الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فصاحب القرآن حافظ القرآن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالاستقامة إن عاجلا أو آجلا. المهم أنه يبقى على صلة مع القرآن الكريم في القراءة والمراجعة والتعلم والتعليم. Dan merupakan suatu berkah dari Al-Quran ini, keberkahan dari Al-Quran ini adalah Al-Quran tersebut akan menjaga para penghafalnya, ya, akan menjaganya dari kesalahan, ya, akan memberikan petunjuk kepadanya, akan Allah Subhanahu wa taala menyinari hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yahdi lillati hi ahsan." Innallaha yahdi lillati. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala untuk turunkan untuk menjadi petunjuk. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحفظ القرآن وفهمه وتدبره والعمل به، وأن يجعلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يبارك لأخينا بدر الإسلام ولوالديه الكريمين بحفظ القرآن الكريم. والحفلة الكبرى ليست هذه ليست حفلة كبرى ولا ختمة كبرى. الحفلة الكبرى يوم القيامة إن شاء الله. هذه حفلة صغرى في الدنيا، أما في الآخرة الحفلة الكبرى بين الملأ الأعلى، بين الملائكة الأنبياء المرسلين بين يدي الله سبحانه وتعالى في جنات الخلد، هناك الحفلة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا المقام الرفيع، آمين. Beliau berkata, maka beliau mendoakan kita, semoga Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk bisa menghafal Al-Quran, mendekat dengan Al-Quran, bisa mentadabbur Al-Quran, dan semoga keturunan kita, anak cucu kita menjadi para penghafal Al-Quran. Dan terakhir beliau memberikan ucapan selamat sekali lagi kepada akhina Badrul Al-Islami, dan beliau berkata bahwasanya ini merupakan penghormatan yang bukan haflatul kubra, bukan acara yang paling penghormatan yang paling besar, bukan, tapi penghormatan yang paling besar yang paling hakiki adalah nanti di hari kiamat saat
Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memuliakan orang tua para penghafal Al-Qur'an. Itulah penghormatan yang paling agung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna bisirril Fatihah. Alhamdulillah, mungkin itu saja tausiah beliau ya, masya Allah isi-isinya. Semoga kita bisa catat dan nggak lupa ya. Dan mohon maaf kalau penjelasannya tadi kurang jelas ya, mohon maaf. Mungkin sekarang karena masih belum mau bisa ya, bisa kalau ada pertanyaan ya nggak apa-apa ya kemarin ya, ada nggak pertanyaan, insya Allah. Sorry, Gus. Ayo bebas mau nanya apa aja. لا بد من السجود على 7 أعضاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الجبهة، الكفين، الركبتين، الأصابع، بطون الأصابع. يعني حتى في السجود الأصابع هكذا لا يصح، لا بد هكذا، أصابع القدم هكذا. أما هكذا لا يصح، أو هكذا أو يرفع، لا بد. والجبهة، الأنف لا يجب. نعم، لا بد أن تلامس الجبهة الأرض وتضغط قليلا. نعم. Bapaknya bertanya bahwasanya ketika kita sujud dan dahinya tidak bersentuhan dengan tempat sujudnya karena tertutup oleh topi. Nah, peci ya. Apakah sujudnya sah atau salatnya sah? Beliau menjawab bahwasanya saat seseorang sujud itu, rukun sujud itu ada 7 ya. Yang mana 7 ini harus kena. Ya, apa itu? Pertama dahi, kemudian kedua tangan, ya, kemudian kedua lutut, sama terakhir adalah kaki. Nah, kaki gimana yang sah? Harus apa namanya? Jari kakinya itu harus menempel. Kalau jari kakinya kayak ini, maaf ini yang di bawah, maka nggak sah. Harus yang ini, ya, itu ya. Kemudian kalau hidung tidak wajib menyentuh, ya. Jadinya rukun sujud itu ada 7. Tadi dahi, tangan, lutut, sama perut, jari kaki. Dan wajib juga agak ditekan sedikit ketika sujudnya. Dahinya ditekan sedikit. Jangan cuma begini enggak. Harus ditekan. Ya, mungkin itu jawabannya. Jadinya apa ya? Harus terbuka sedikit. Kalau ditutup semuanya nggak sah. Kalau dibuka sedikit, kena sedikit sah. Lagi mungkin dari ibu-ibu mungkin bisa ditulis. Kalau memang nggak ada, ya cukupkan ya? Atau gimana? Oh ya. Misalkan kita biasa sholat di lingkungan di musola lingkungan rumah gitu kan. Cuma kan kalau mengutip dari kajian sebelumnya, bacaan Al-Quran kalau memang makhrajul hurufnya masih salah atau tafsirnya masih salah kan tidak sah tuh ya. Nah, di
musola tersebut imamnya memang udah kebiasaan bacaannya seperti itu Ustaz. Baiknya apakah kita tidak sholat di situ? Karena kan ada menegur kita belum bisa Ustaz. Pasti tersinggung gitu Ustaz ya. Nah itu enaknya gimana Ustaz? Keadaannya Bapak, Mas, lebih afdal berarti dari imamnya itu? Iya, ya imamnya lebih afdal dari imamnya gitu. Oh, mana lebih baik? Iya, apakah Sholat sendiri di rumah? Sendiri di rumah atau kan dipisah softnya atau ikut aja karena ada aku maksudnya kebiasaan di lingkungan kita. إذا كانت صلاة هذا في الفاتحة إذا كان الإمام لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة والمأموم يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة نعم هذا لا يصح أن يقتدي المأموم بالإمام في الفاتحة لكن الإمام ممكن هو أتقن الفاتحة لكنه ما أتقن البقرة مثلا وقرأ في الصلاة بعد الفاتحة البقرة شيء من البقرة بلا محارج وصفات صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم صحيحة المشكلة فقط في الفاتحة لأنها هي الركن لا بد أن تكون الفاتحة عند الإمام صحيحة إذا كانت عند الإمام صحيحة وعند المأموم تكون صحيحة إذا كانت عند الإمام غير صحيحة نعم والمأموم مثله أيضا يصلي وراءه نعم طيب إذا وجد الإمام قراءته غير صحيحة في الفاتحة وهو يجيد الفاتحة هو قارئ متقن نعم لا يصلي وراء هذا الإمام يذهب إلى مسجد آخر أو إلى مسجد آخر إذا ما تيسر يصلي وحده إذا ما وجد جماعة صلاتها صحيحة يصلي وحده أو مع جماعة أخرى. Nah, di pengajian minggu lalu telah disinggung bahwasanya membaca Al-Fatihah dengan huruf-huruf tajwid yang benar merupakan salah satu dari rukun sahnya sholat. Nah, Mas Sigit bertanya bahwasanya ketika di kampung atau ya imam-imamnya mungkin Al-Fatihahnya masih banyak yang salah. Nah, kemudian kita sebagai makmum bisa dikatakan bahwasanya bacaan kita lebih afdal dari imam ini. Maka mana lebih baiknya? Apakah ketika keadaan seperti ini kita sholat di musola tersebut atau sholat sendiri atau gimana? Beliau menjawab bahwasanya ya Al-Fatihah bacaan Al-Fatihah di dalam sholat ini merupakan salah satu rukun sahnya sholat dan terpenuhinya bacaannya ya Al-Fatihah merupakan syarat syah dari Al-Fatihah tersebut. Maka bila mana ada orang imam yang Al-Fatihahnya tidak benar, maka bila mana bacaan kita benar, maka ketika kita mengikuti imam tersebut, kita sah, sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena kita mengikuti orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Sedangkan pada diri orang yang sholat tadi, sholatnya sah. Ya. Tapi ada imam yang bacaan Al-Fatihahnya sudah benar, tapi ketika dia baca surat lain, misalnya surat Al-Baqarah, dia banyak salahnya. Ya, maka bila mana keadaan seperti ini, kita sebagai makmum yang bacaan Al-Fatihah kita benar, kemudian bacaan surat lain benar, sah kita mengikuti imam ini. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihahnya sudah benar, meskipun surat lainnya banyak salahnya. Nah, tapi bila mana sekarang imamnya Al-Fatihahnya tidak benar, lalu kita benar, ya sudah benar, maka kita tidak sah mengikuti imam tersebut. Ya, tidak sah. Maka caranya bagaimana? Kalau tidak bisa kita menjadi imam dari orang tersebut, ya daripada sholat kita nggak sah, ya cari jamaah lain atau sholat di masjid lain atau gimana. Intinya jangan kita mengikuti orang tersebut, karena ketika kita mengikuti orang tersebut, bacaan kita, sholat kita tidak sah. Ya, perbedaannya bila mana kondisi kita sama orang tersebut sama, ya bacaan kita sama dia sama-sama salahnya misalnya, maka sholat kita ketika kita mengikuti orang tersebut sah. Kurang lebihnya seperti itu. Lagi كيف تربي أطفال يكونوا حافظين للقرآن الكريم؟ من جماعة هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان يأخذ بالأسباب ما استطاع
ثم أمر الله وقدره غالب. نعم، كثير من الأولاد حفظوا القرآن دون جهل من والديهم. نعم، وبعضهم يسمع فقط، يسمع جدته تستعمل القرآن في البيت، الصوت، هو يسمع يحفظ، يسمع يحفظ. نعم، ووالداه لا يلتفتان لذلك. وبعض الآباء يجتهد كثيرا على ولده، احفظ يا بني في الليل وفي النهار، ويتابع احفظ، والولد لا يحفظ. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب، يرغبه بحفظ القرآن ويبعد عنه كل الملهيات التي يعني هذا القرآن لابد من تربية قبل أن يدخل في. أما الولد تعود على اللعب وتعود على الجوال ثم تقول له اترك كل هذا وتعال احفظ، لا يرضى. نعم، لابد أن تكون التنشئة من الصغر وهو صغير، يعلقه بالقرآن الكريم، يحببه بالقرآن الكريم، فإذا أراد أن يحفظ هو يحفظ شيئا يحبه، لا يترك شيئا يحبه لأجل القرآن، ما يترك الجوال لأجل القرآن. الآن تقول الولد عمره 5 سنوات 6، تعال اترك الجوال، تعال احفظ، لا يرضى، يجد الجوال أحسن من نعم. فهذا خطأ من الوالدين في أول الأمر. نحببهم بالقرآن، نرغبهم بالقرآن، ونشجعهم، نعطيه الهدية والمكافأة والجائزة، نعم، على حفظ القرآن، ولا نجعل القرآن شيئا للتخويف والترهيب. إذا لم تحفظ أنت كذا، إذا حفظ إذا نمنعك، لا، بالترغيب لا بالترهيب. نستعمل أسلوب الترغيب في حفظ القرآن. واكثر من الدعاء لولدك أن يكون من أهل القرآن. Ada salah satu jamaah bertanya, bagaimana cara mendidik anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran? Maka beliau menjawab bahwasanya menghafal Al-Quran ini merupakan murni anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia hanya bisa mengambil asbab, berusaha dan berikhtiar. Ya. Intinya menghafal Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita temukan bahwasanya ada anak yang menghafal Al-Quran tanpa orang tuanya pernah mendidiknya. Mungkin saja anak ini sering mendengar kaset atau mendengar video-video, bisa menghafal Al-Quran tanpa ada bantuan sedikit pun dari orang tuanya. Itu satu. Dan di tempat lain ada, bisa kita saksikan, ada orang tua yang capek banget, ya, capek mendidik anaknya untuk bisa menghafal Al-Quran, tapi si anak nggak bisa menghafal Al-Quran. Ya, dan jadinya intinya menghafal ini adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia ditugaskan di atas muka bumi ini untuk mengambil asbab, untuk berusaha, berikhtiar. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mendidik anak tersebut, memberikan semangat kepada anak tersebut, mensupport, ya, menyemangatinya, ya. Dan mari kita menjauhi dari anak tersebut sesuatu hal yang bisa melalaikannya dari belajar, melalaikannya dari menghafal Al-Quran seperti HP pada zaman sekarang atau apa, ya, harus kita jauhkan dari anak tersebut. Intinya menghafal Al-Quran, ya, harus butuh tarbiyah dari orang tua, ya. Ada anak, ya, ketika dia umur 5 tahun sudah dibiasakan HP, kemudian saat kita menyuruh menghafal Al-Quran, tentu dia akan berat karena sudah terbiasa dengan HP, sesuatu yang ia senangi. Tapi berbeda halnya jika dari anak tersebut kecil, kita sudah biasakan dengan Al-Quran, kita kenalkan Al-Quran kepadanya, maka tentu dia akan mudah menghafal Al-Quran karena dia telah mencintai Al-Quran tersebut. Berbeda halnya dengan tadi, kita telah kenalkan pada diri anak tersebut dari kecilnya HP. Ya, maka ketika besarnya kita berusaha untuk menjauhkan HP tersebut dari anak tadi dan kita menyuruh menghafal Al-Quran, tentu kan sulit. Ya, karena dia dari kecilnya sudah mencintai hal yang lain, tidak mencintai Al-Quran. Maka caranya adalah tadi kita mengenalkan Al-Quran kepada anak tersebut dari sekecil sekecil apapun anak tersebut gitu. Ya, dari usia belianya anak tersebut mari kita tanamkan kecintaan kepada mereka untuk Al-Quran gitu. Nah, dan Al-Quran ini
cara kita menyemangati anak tersebut ya dengan kita mensupportnya, bukan menakutinya. Wahai anak, bila mana anakku, wahai anakku, bila mana kamu bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal satu surat, maka aku akan berikan kamu hadiah seperti ini. Bila mana kamu bisa menghafal satu juz, maka aku akan berikan ini itu. Intinya menyemangatinya atau memberikannya hadiah yang mana akan membuat anak tersebut bersemangat, bukan malah menakutinya. Yaitu bila mana kamu tidak menghafal Al-Quran, saya akan menghukummu, saya akan gini-gini. Bukan gitu. Cara mendidiknya adalah dengan cara mensupportnya, bukan menakutinya. Dan terakhir beliau berkata bahwasanya cara terakhir untuk anak itu menjadi menghafal Al-Quran adalah dengan sering-sering mendoakan anaknya. Gitu ya. Dengan kurang lebih seperti itu. Ya, misalnya orang tuanya sudah dewasa, kemudian orang tua pasti dewasa, anak-anaknya sudah pada dewasa, sudah besar, otomatis sulit untuk belajar Al-Quran untuk anak-anaknya. Nah, artinya untuk menjadikan hafiz Quran itu lebih sulit. Ada amaliyah apa? Misal orang tuanya kelebihan harta, misal, atau orang tuanya kelebihan dari segi hal-hal yang lain. Ada amaliyah apa yang mungkin setimpal dengan orang yang sudah hafal Quran amalnya. هنا في المسجد النبوي الشريف موجود حلقات لتحفيظ القرآن الكريم. نعم، لمن شاء، لمن أراد يأتي يدخل يحفظ. دخل رجل عمره 80 سنة، دخل إلى مكان التحفيظ في المسجد النبوي الشريف. نعم، ذهب إلى أحد الحلقات، سلم على الأستاذ: السلام عليكم يا شيخ، كيف حالكم؟ وعليكم السلام يا أبي، الحمد لله بخير. أنا أريد أن أحفظ القرآن. نظر الشيخ: يا أبي أنت كبير جدا، كيف تحفظ؟ قال: أنا أريد. قال: طيب، بسم الله، احمل المصحف وتعال. جاء بالمصحف، قال: افتح اقرأ. قال له هذا الرجل: أنا لا أعرف القراءة والكتابة. كيف ستحفظ ولا تعرف القراءة والكتابة؟ قال: علمني القراءة والكتابة ثم أحفظ. قال: طيب، أعلمك القراءة والكتابة. بدأ معه، علمه القراءة والكتابة. عمره 80 سنة، أمي، لا يقرأ ولا يكتب. تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم كاملا في 5 سنوات. في 5 سنوات. هذا لأن عنده همة، عنده عزيمة، عنده إرادة. نعم. الآن الذي يعرف القراءة والكتابة ويحفظ 10 أجزاء، قل له تعال احفظ 20 باقي لك، يقول لك صعب ويحتاج إلى 2 و5 و10 ولا يحفظ. ما عنده همة، ما عنده إرادة، ما عنده عزيمة. أما إذا وجدت العزيمة فالإنسان يستطيع إن شاء الله. ما في شيء اسمه صعب على الإنسان، لا صعب. الله جعل القرآن يسيرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا تقل أنا لا أستطيع حفظ القرآن، ابدأ. أنت الآن عمرك 30، لنفترض أنك بقيت في حفظ القرآن 20 سنة، أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ لا يجب أن تحفظ القرآن في سنة أو في 2 أو في 3، لا يجب. سيدنا أبو بكر الصديق كم سنة حتى حفظ القرآن؟ من يعرف؟ Ustaz Rafiq bertanya bahwasanya bila mana ada sekarang orang tua dan anak-anaknya sudah besar, ya, bila mana sudah besar gini akan susah gitu ya, kata beliau, akan susah untuk menghafal Al-Quran. Apakah di sana ada amaliyah yang bisa menandingi ya untuk bisa menghafal, menandingi orang yang menghafal Al-Quran tersebut? Maka Syekh menjawab dengan pertama bercerita, ya. Ceritanya adalah dulu di Masjid Nabawi itu di Madinah itu banyak halakoh tahfiz Al-Quran.
Di sana bisa siapapun mau masuk di sana untuk menghafal Al-Quran boleh. Ya. Nah, suatu hari ada seorang kakek-kakek berumur 80 tahun, ya, lewat di majelis tersebut dan beliau ingin menghafal Al-Quran. Ya, kakek-kakek berumur 80 tahun, ya, lewat di halaqah-halaqah tersebut dan ingin menghafal Al-Quran. Akhirnya beliau menghadap ke salah satu guru di halaqah tersebut dan mengatakan, wahai Syekh, saya ingin menghafal Al-Quran. Akhirnya guru tadi melihat ke kakek-kakek ini, kaget gitu. Benar mau menghafal Al-Quran? Tanya Syekh dulu. Tanya Syekh tersebut. Jawab kakek, iya saya ingin menghafal Al-Quran. Maka Syekh itu menjawab, ayo kalau begitu, kalau memang begitu. Akhirnya Syekh tersebut mengambil mushaf Al-Quran dan menyuruh kakek tersebut untuk mulai membaca Al-Quran tersebut. Dan ketika dibuka Al-Quran tersebut, kakek tadi nggak bisa membaca. Ya, saya tidak bisa membacanya. Lah, makin kaget si Syekh ini. Ya, udah nggak bisa membaca, udah kakek, gimana menghafal Al-Quran? Akhirnya kakek tersebut berkata, ajarkan saya menulis dan membaca. Kakek ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ingin menghafal Al-Quran. Akhirnya Syekh tersebut, guru tadi, menyanggupi untuk mengajarkan kakek tersebut menulis dan membaca dan menghafal. Dan subhanallah, kakek tersebut bisa menyelesaikan hafalannya dalam waktu 5 tahun. Itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu, kata beliau? Karena di sana ada keinginan, ya, ada semangat untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada namanya yang sulit bila mana ada keinginan. Bisa kita temukan bahwasanya ada santri misalnya sudah menghafal 10 juz, ya, sedangkan lagi 20 juz dia hafalannya ya bisa menghafal Al-Quran lagi 20 juz. Tapi kita suruh dia untuk menghafal Al-Quran 20 juz lagi, dia bilang susah. Maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa menghatamkan Al-Qurannya, walaupun dia sudah menghafal 10 juz. Ya, kenapa? Karena di sana tidak ada keinginan, semangat. Intinya kalau ada keinginan, semangat, insyaallah pasti bisa. Tidak ada kata sulit. Allah Ta'ala يقول وقرآنا فرقناه عليك لتقرأه على الناس على مكث لا يوجد زمن لحفظ القرآن. هذا حفظ القرآن في شهرين، في 6 أشهر، في سنة، هذا بدعة كله. احفظ القرآن متى شئت. لا تقل أنا في سنة أو في سنتين. 23 سنة القرآن ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا أبو بكر حتى حفظ القرآن 23 سنة، لأنه كان من أول الناس إسلاما. 23 سنة حتى ختم القرآن كاملا. نعم. فلا تقل الوقت لا يكفي وأنا لا أستطيع وأنا كبرت وأنا ابدأ بسم الله ولو آية في اليوم. وإذا لا تستطيع صفحة، نصف صفحة، ثلث، ربع، ما استطعت كل يوم. اجعل لنفسك وردا من حفظ القرآن. ستجد أنك بعد سنة الحمد لله حفظت 3 أجزاء، حفظت 5 أجزاء، 10 أجزاء. بعد 10 سنوات تجد عندك 10 أجزاء، 20، 30. لا تدري كيف يكرمك الله تعالى. والإنسان يبدأ بالقليل ثم يجد عنده همة ويجد عنده استطاعة للحفظ. في أول الأمر الحفظ يكون صعبا، فإذا حفظ جزءا، جزئين، 3 بعدها يجد سهولة في الحفظ فيحفظ سريعا إن شاء الله. فأولا الهمة والإرادة والعزيمة، يبدأ يستقيم، يجتهد، يصبر، إن شاء الله ربنا يكرمه بحفظ القرآن الكريم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Sesungguhnya aku telah jadikan Al-Qur'an ini mudah. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kita untuk menghafal Al-Qur'an mudah, ya. Jadinya misalnya sekarang ada di antara kita yang sudah berumur 30 tahun, ya, dan berkata, "Saya sudah berumur 30 tahun, tidak akan mampu lagi untuk menghafal Al-Qur'an." Sebab bilang gitu, ya, coba aja dulu, mulai, ya. Ya, enggak mesti menghafal Al-Qur'an itu harus 1 tahun, 2 tahun, enggak. Ya, siapa tahu bisa menghafal Al-Qur'an di umur 50 tahun. Yang penting mulai, kata beliau, mulai dulu. Ya, insyaallah saat kita sudah mulai tadi, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala nanti akan memudahkan kita dengan menambah hafalannya. Ada yang tahu? Beliau bertanya, adakah yang tahu
Abu Bakar, berapa lama beliau menghafal Al-Quran? Ya, ada yang tahu nggak? Belum jawab tadi. Lamanya Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling afdal, beliau menghafal Al-Quran dalam waktu 23 tahun. Ya, beliau bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 23 tahun. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun. Intinya kata beliau, kunci utamanya adalah pertama adalah adanya keinginan, semangat. Itu pertama. Ya, nggak terbatas harus umur segini, enggak. Intinya ada keinginan, semangat kita pasti akan bisa. Pertama, keinginan. Kemudian kedua, mulai. Ya, mulai. Kemudian ketiga adalah bersabar. Insya Allah satu saat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita kemuliaan untuk bisa menghafal kalamnya. Ya. Soal terakhir mungkin dari ibu, apakah boleh atau bagaimana atau apakah boleh sholat pakai mukena terus pakai kaos kaki bagi ibu-ibu? Caranya Ada sekolah, ada المهم أن تستر بدنها، أن تستر بدنها بجبة في غير جبة ما في مشكلة. المهم ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. هذا هو ستر جميع البدن. نعم الكفان الكف، نعم الوجه والكفان فقط، والباقي كله تستره بجبة أو بلباس الصلاة أو بأي لباس. apakah boleh sholat bagi perempuan pakai mukena terus pakai kaos kaki? Ada salah seorang yang bertanya, apakah ketika sholat untuk seorang wanita boleh ketika dia memakai mukena, boleh dia memakai kaos kaki atau enggak? Wanita ketika sholat itu disyaratkan menutup auratnya selain muka dan telapak tangan. Telapak tangan sampai apa namanya? Ini apa namanya? Pergelangan tangannya. Ini enggak wajib ditutup. Selainnya itu wajib ditutup bagi seorang wanita ketika dia sholat. Mau pakai kaos kaki atau apa, yang penting tertutup. Ya, enggak mesti harus apa. Intinya harus tertutup itu, mau pakai apa. Yang penting pakaiannya itu suci. Itu ya, sudah. Intinya sah ya, mau pakai kaos kaki sah. Yang penting auratnya tidak kelihatan. Oh ya, ketika sujud tadi ya nggak mesti kakinya harus menyentuh apa? Menyentuh langsung ke tempat apa namanya? Tempat sujudnya. Yang wajib itu dahinya, yang nggak boleh tertutup oleh apapun. Sedangkan lutut, kaki atau ini nggak wajib. Tapi disyaratkan tadi apa namanya? Ini perut kakinya harus ditegakkan itu. Alhamdulillah, bila mana pertanyaannya sudah selesai. Semoga apa-apa tadi yang disampaikan beliau bisa kita ingat dan catat dia tidak lupa. Ya, dan bisa kita amalkan, itu terpenting. Ya, dan karena sudah Isya, ya, mungkin tausiah malam ini kita cukupkan, ya, dan alhamdulillah bisa kita amalkan. Mari kita tutup tausiah pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kifayah. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riante.